Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, hai teman-teman semua. Kembali lagi, selamat datang di podcast PKBM Jamiatul Barokah yang hadir untuk menemani perjalanan belajar kita semua dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun. Oke, pada episode perdana kali ini kita nggak sendiri nih. Kita ditemani sama bintang tamu, narasumber yang spesial karena dia salah satu guru tutor di PKBM Jamiatul Barokah ini. Boleh perkenalkan untuk Kak Dwi? Ya, halo, perkenalkan nama saya Dwi Yanti Nurliana, dipanggilnya Dwi. Saya tutor di PKBM sebagai guru matematika dan prakarya, gitu. Oke Kak Dwi. Oh ya sebelumnya kan kita udah yang hari ini bakal nemani sampai nanti akhir tuh ada saya sendiri, Lasila Cindejona. Semoga nanti kita bakal bahas-bahas tentang topik-topik yang menarik ya Kak. Ya, semoga asik Oke, ya kita iya ya di betul. sini ya. Oke, pertanyaan pertama kita langsung aja ya Kak. Eh, Jadi penasaran juga sih sebenarnya kenapa awal mula Kak Dwi untuk memutuskan belajar bareng di PKBM Jamiatul Barokah ini sebagai guru? Ceritanya panjang banget Oke sih. oke, kenapa tuh? Saya latar belakangnya itu sebenarnya nggak ada niatan untuk jadi Hmm. guru. Nah, waktu itu aku tuh kan orangnya introvert banget, Hmm. bener-bener introvert. Waktu pas di sekolah, saya benar-benar pengen memutuskan bagaimana saya bisa keluar dari zona nyaman ini. Nah, di situ aku nyoba buat, sekolah SMK. Hmm. Jadi sekolah SMK ini jurusannya itu kan tentang pemasaran. Pemasaran itu kan lebih, berwawasan, bisa berbicara gitu Iya iya. kan, karena belajar tentang sales atau apa Hmm. gitu kan selalu berhubungan dengan Iya betul. orang gitu, Hmm. daripada kayak AK, AP gitu kan kurang ya, kalau Hmm. pemasaran lebih gitu. Ya. Nah, dari situ saya lulus, udah mulai nih ada perkembangan kayak, Public speaking public gitu ya? speaking-nya ya, Mhm. public speaking-nya itu aku udah mulai kelihatan, terus karena aku ngelihat kakak aku jadi guru, Oke. aku jadi ikut-ikutan. Oh, jadi ikut nyemplung juga sekarang? Terinspirasi, Iya. betul, aku terinspirasi nih ngelihat kakak aku, kok dia jago juga ya kalau Mhm. ngomong tuh gak ada kayak, kayak gitu. Oh, Aku oke. pengen tuh kayak dia gitu. Iya iya. Nah, terinspirasinya dari situ. Hmm. Setelah itu aku mencoba untuk mendaftar menjadi jurusan apa, Yes. prodi guru Oke. PGSD. Berarti fokus Nah, pendidikan gini ya? iya, Mhm. sebenarnya ada alasan kenapa aku bisa di PGSD. Kenapa tuh? Jadi waktu kecil Mhm. sampai umur berapa ya, itu SMP deh kalau nggak salah. Aku tuh selalu dideketin sama anak-anak gitu. Oh, oke Terus oke. orang tuanya suka bilang gini, "Ibu, bisa ya jadi ini Kakak jadi, ibu rumah tangga soalnya Mmm. cocok banget kalau ngelihat anak-anaknya, Iya iya. kau bisa deket banget," gitu. Kalau ditinggal langsung, Mmm. nangis-nangis gitu. Terus makanya dari situ aku terinspirasi kenapa aku nggak jadi guru SD gitu. Mmm. Kan membimbingnya anak-anak, awalnya dari situ. Terus setelah dijalani, terus magang, magang kan ada waktu kayak PLP 1 sama PLP 2 Iya iya. kan. Nah, di situ magangnya kan berubah dengan guru-guru SD. Iya. Di situ langsung kayak aku awalnya takut karena Mhm. kayak, jujur aku tuh sebenarnya ilmunya masih kurang kan. Oke. Dan, kalau misalkan public speaking sendiri di depan kelas tuh kan pasti ada Iya iya groginya iya. kayak, "Aduh gimana ya mau ngomong apa?" Gitu. Aku bingung di situ. Cuman, sudah berhari-hari nih aku kan waktu itu magangnya di Semplak 1, SD Mmm. Semplak 1. Nah, di situ aku sebenarnya grogi, tapi ngelihat anak-anaknya kayak Iya semangat, iya terus iya. jadi kayak pembawaan aku kayak, Mmm. "Kenapa aku nggak kayak dia ya?" Gitu. "Kenapa aku nggak kayak mereka?" Gitu. Aku senang ngelihatnya. Mhm. Terus abis dari situ aku langsung berusaha untuk kayak, kenapa kita, ngerasainnya tuh jangan kayak aku mahasiswa dan mereka tuh anak SD biasa Iya gitu. iya. Jadi aku meningkatkan kayak gimana caranya aku bisa pede nih gitu. Dari situ aku udah mulai bisa tuh public Mmm. speaking-nya udah mulai nyoba-nyoba, "Oh iya ya keren juga nih kalau kayak gini." Kadang anak SD itu aku anggap kayak temen. Mmm. Sampai Walaupun kayak jauh gapnya ya? iya bener, kayak, ih bestie banget nih aku Iya. sama dia kayak, "Ayo Bro," gitu kan, kayak, Mmm. wah kok kayak temen banget gitu. Padahal kan harusnya kita ada Mhm. batasan lah ya harusnya. Cuman, nggak tahu kenapa memang anak-anaknya juga happy Mhm. gitu. Jadi aku kayak ngerasa ya udah Nyaman kita juga ya? nyaman banget, nah dari situ. Terus
Setelah itu, aku kan sekolah itu ada magang. Mhm. Magangnya ke daerah Cianten. Mmm. Nah, di daerah Cianten itu sebenarnya, magangnya kan tentang, dari pemerintah ya, Ya? dulu itu MBKM. Di daerah Cianten itu ada, apa ya dibilangnya, komunitas. Jadi di situ Oke. ada komunitas yang anak-anaknya itu tidak bisa sekolah. Mmm. Ada kisah sedih sebenarnya yang kenapa bisa saya tuh mencoba untuk magang di sana. Mmm. Jadi di tempat itu ada salah satu anak yang, kehilangan orang tuanya karena ekonomi, faktor ekonomi, terus dia nggak ada yang ngasuh, akhirnya semua sama anak apa, warga-warga di sana itu diasuh untuk biar siap dia sekolah. Cuman Mhm. kan kalau misalkan kita rasain gitu ya, pepatungan terus tuh kayak gimana Iya sih iya. gitu ya. Akhirnya ketemulah komunitas dari yang pemerintah ini, program pemerintah. Di situ mereka membuat sebuah, tempat untuk sekolah. Oke. Ya, di situ tempat sekolahnya, banyak sih. Kita tuh belajar tentang pelajaran kayak di sekolah, Mmm. ada ngaji, kita juga nonton. Pokoknya di sana tuh, kayak belajar sambil bermain, have Untuk fun banget. tempatnya gitu gimana? Maksudnya Ada bukan formal berarti kan ya? Iya, Iya. bukan formal, tapi kayak tempatnya biasa aja sih, di situ kayak kayak perumahan kayak PKBM di sini, Oh, gitu. iya. Iya, keren banget sih itu, anak-anaknya tuh semangat banget sih, semangat juang. Nah, salah satu anak ini tuh, aku selalu merhatiin kan, Mhm. kayak, ih, kalau kalau kata kita mah kayak, "Ih, sedih banget ya," Iya iya. gitu, gak ada orang tuanya, Mhm. terus kayak gimana ya Berarti kalau background-nya dia juga macem-macem ya? iya, Iya. background-nya juga macem-macem banget. Nah, dari situ tuh aku ngerasa dia semangat loh, berarti aku harus bisa kayak Mmm. dia Iya gitu. iya. Dan kita tuh harus bersyukur gitu terhadap anak ini tuh kayak walaupun dia banyak kekurangan, Mhm. kita harus bisa seperti dia gitu. Oke oke oke. Bisa kayak apa ya, pokoknya, kita tutupi kekurangan kita tuh dengan rasa semangatnya kita Mmm. gitu, tidak terlalu ditunjukkan. Iya, betul betul. Tadi ngomongin yang Kado itu kan awalnya katanya introvert sebenarnya. Iya Berarti begitu udah ada tadi pengalaman iya, jadi di komunitas, terus ada magang juga, berarti mhm. tuh kayak tenggelam gitu aja introvertnya atau emang masih berusaha untuk nutupin introvert itu sendiri Nah, sampai sekarang? sebenarnya iya. Oh ya? Oh ya? Iya, kalau misalkan orang-orang ngeh itu kadang, aku suka disebutnya bukan introvert lagi, Ambivert? ambivert. Iya Jadi betul, iya. introvert ada, ekstrovert ada, Oke katanya oke. gitu. Tapi memang bener sih, aku juga ngerasa kayak terkadang tuh, ada sih energi yang aduh kayak, aduh lemes banget gitu, Mhm. tapi tiba-tiba nanti kayak langsung ceria Iya iya. lagi gitu. Tapi makanya kalau misalkan anak-anak nih kalau ketemu aku kayak, "Ih, ibu ceria ya gini-gini," kayak gak Itu ada malah jadi kayak charge ke masalahnya. kita sendiri ya? Iya, Iya iya. padahal kalau misalkan udah pulang tuh udah langsung kayak Mmm. suntuk gitu, Baterainya langsung langsung iya. baterainya low Oke oke. gitu. Berarti introvert ini tuh nggak jadi penghalang ya untuk kita Iya. jadiin goals kita tercapai? Iya, makanya. Oke oke. Makanya orang tua juga kaget kata gini, "Oh, ternyata kalau misalkan jadi guru kayak gini ya kamu," Mmm. katanya gitu. Iya iya. Soalnya beda, kalau di rumah itu bener-bener aku ngerem banget. Kalau Iya. misalkan keluar, aku kan langsung kayak, Jadi kayak orang yang beda. iya, Iya iya iya. dibilang gini, "Kok beda ya?" Padahal emang, "Iya iya, aku ngerasa juga sih," kataku kayak gitu. Oke oke. Mhm. Tapi kalau misalnya dari tadi ada pengalaman itu, terus sekarang udah ngajar di PKBM ini, kan Kak Dwi tuh lagi megang di sini itu pelajaran apa ya? Tadi aku sudah sebutkan ya, Matematika. matematika dan Oh iya betul, prakarya. matematika sama prakarya. Kebetulan 2 nih, dan Mhm. dua-duanya tuh nggak relate juga ya sebenarnya ya. Nah itu Aduh gimana itu tuh, ada pengalaman tersendiri nggak dalam ngajar 2 mata pelajaran itu? Benar sih, Mhm. yang gak relate itu sebenarnya kayak matematika. Oke, dari gimana maksudnya? Nggak di Kalau kehidupan sehari-hari atau gimana? kalau matematika jujur aku kalau di sekolah itu paling menghindari mata pelajaran Itu, itu. sekarang malah dapet jadi itu. Kayaknya itu hukum karmanya ya, Oke. hukum karmanya saya kalau belajar ini kayak, aduh, tiba-tiba jadi apa? Guru matematika Betul. gitu. Kalau misalkan prakarya itu kan memang, hobinya aku ya, kalau Mhm. aku tuh seneng banget yang namanya seni. Oke.
entah seninya mau melukis, gambar, itu tuh atau kreativitas, Mmm, itu aku suka banget. iya, Makanya kenapa kita nggak, cobain dulu deh jadi guru prakarya. iya Aku iya, juga sempet kayak nanya di PKBM ini, mhm "Bapak, saya bisa nggak ya kalau misalkan jadi guru prakarya?" mhm Awalnya aku bilangnya begitu, mhm tiba-tiba, "Kenapa Ibu tidak matematika juga? Kita kan kekurangan mhm, matematika." "Oke, ya udah kita jadi guru aja, jadi matematika dan prakarya." iya. Gitu. Tapi Iya kan Kak Dwi sendiri berarti ngajar di paket B, paket C gitu ya. iya. Terus ngelihat anak-anaknya gitu, itu sesuai ekspektasi pas awal mau jadi guru atau kayak jauh deh gitu, gimana? Itu kalau di PKBM sebenarnya aku, di luar ekspektasi sih. Apanya nih yang luar ekspektasi? Pas hari pertama aku datang di sini, Mhm, aku nggak sadar kalau misalkan anak-anaknya udah besar-besar. iya. Maksudnya besar-besarnya itu nggak sesuai dengan sekolah formal Iya iya kan. iya. Maksudnya kayak umurnya tuh ada yang Mhm, gap-nya bervariatif, jauh iya. gitu ya, bervariatif, Mhm, bener. Terus kata aku tuh gini, Eee, "Ini bener nih jadi anak murid aku," gitu. mhm, Aku jadi segen nih iya kalau iya. misalkan ngomong, "Ibu," gitu. Iya iya. Kalau dilihat kan kayak, wah ini udah Iya, ibu rumah tangga nih lebih tepatnya gitu. heeh, Kok kayak gimana gitu. karena sebelumnya kan di SD gapnya jauh, jadi Iya ibu wajar ya. wajar Begitu di sini dipanggilnya jadi ibu. iya. Kalau di sini kayak, aduh ini jadinya ibunya yang mana nih? Seangkatan gak sih? Ih, bener ya, kayak Iya, kita seangkatan. Terus kadang kalau misalkan kita lihat gap yang di bawah kita, mhm, jadi kelihatannya kayak temen ya jadi gitu. sepantaran ya? Iya, sepantaran. Wah, kayaknya aku, kalau aku bilang kita tuh bunglon. Iya Ya, kayak bunglon, nempel sini kelihatannya seumuran mereka, iya. nempel sini kayak setua mereka Iya gitu. iya. Lucu sih emang, tapi ya gimana ya, memang ya kehidupan guru kan Oke, memang begini ya mhm. gitu. Tapi itu Mhm. jadi penghalang nggak untuk sekarang keseharian sebagai gurunya itu? Enggak sih Enggak? sebenarnya, karena terbiasa mungkin ya. Mhm. Karena kan aku juga udah berjalan, kerja di sini tuh udah 1 tahun ya, Oh, oke. 1 tahun. Mhm. 1 tahun lebih ya Iya ya? bisa Iya bisa udah ya? 1 tahun ajaran? Mhm. 1 tahun ajaran ini, sebenarnya awal-awal tuh kayak aku ngerasa kayak kagok ya kalau misalkan, bukan kagok dari gap, umur, Mhm. tapi kagok juga kayak, "Aku belajar apa ya?" Soalnya kan aku memang kayak kurang ya kalau di matematika itu, kayak Mmm, gimana ya gitu. Terus mhm. ditambah prakarya, idenya apalagi ya selain Iya iya iya. ini, eee, terus menumbuhkan kewirausahaan untuk anak-anak. Nanti Mhm. keselanjutannya apakah dia lanjut kuliah, Mhm. kerja, atau, mau berdagang, atau Iya iya. mau usaha apa gitu kan Mhm. kita dipikirin. Aku kadang, kayak, aduh takut Mentok ya? kalau Oh, misalkan, jadi tutornya mungkin mengarah kurang yang gimana? kurang gimana gitu, kayak Oke. kurang gitu, Iya iya. ngerasa Wajar sebenarnya. sih wajar. Tapi ngomongin tadi ide, di prakarya ini kan bukan cuma seni musik, seni kayak yang tadi misalnya kreativitas doang, Mhm, tapi ada kewirausahaan juga. iya Nah, sejauh ini yang di bener. PKBM Jamiatul Barokah nih udah apa aja ya, project atau yang sudah Nah, dilakukan sama iya. bareng-bareng sama anak-anak nih? Aku ada kayak misalkan project, sekarang itu kan kayak bikin telur Mhm, asin. oke. Aku sebenarnya kan awal-awal kayak, memang aku lebih belajarnya ke anak-anak. Mmm, Kayak Kayak gimana sih kalian bikin telur asin, udah diajarin sama siapa? Kan mhm, katanya mereka tuh, "Aku udah belajar ini dari guru sebelumnya, sebelum yang di PKBM oke oke. ini." Kata aku, "Wow keren, aku mau belajar dong kayak gimana sih bikinnya." Terus mereka tuh tiba-tiba kayak, "Gini loh Bu, bikinnya dicuci dulu Mmm, telurnya, malah mereka yang digosok-gosok." jadi iya, Iya jadi kayak mereka tutor sebaya? iya Iya betul, iya, tutor sebaya. mhm, "Gini loh Bu, ini nanti digosok ini Bu, nanti iya iya, harus di ini, di itu." Aku langsung kayak, "Oh oke, aku pengen deh belajar kayak itu," gitu. mmm, Aku cobain tuh, terus aku ngerasa sih kayak, "Aduh capek juga ya ngegosok terus," gitu. mhm, Sedangkan ini kayak, "Berapa ya ini telur? Kayaknya nggak habis-habis," gitu. Terus kadang memang anak-anak kayak, "Ya Bu, banyak ya, tapi kita kalau jalanin mah ada aja sih beres," kata gitu. iya iya iya, Kadang, "Oh iya, ayo cepetan semangat," kata-kata gitu. mhm, Nanti kan kalau misalkan dapat uangnya juga dari siapa, kan kita iya juga iya, betul, dapat gitu mhm, kata. Terus anak-anak langsung kayak,
"Ayo deh semangat ya semangat," gitu. Aku ngeliatin kesemangatan mereka tuh kayak, wow keren sih ini, Mhm. makanya aku sering, dokumentasi anak-anak. Untuk apa? Untuk ditunjukkan bahwa nanti mereka lulus dari sini Mhm. kangen sama Iya, PKBM, betul. "Nih lihat Ada nih memoris kalian ya? nih," Iya iya, "nih memori kalian nih dulu kayak gini-gini, ih iya seru iya. loh sebelum kalian udah apa sih menghadapi dunia," gitu. Mhm. Ditambah yang telur asin itu juga bukan serta-merta udah jadi doang, tapi diproduksiin untuk Iya, tadi ya, apa, ke biasanya suka masyarakat, iya, iya betul. betul, dia Oke ke oke. masyarakat, terus Jadi dari mereka, untuk mereka. mhm, Mhm. keren itu memang, ih hebat banget sih anak-anak di sini. Oh, selain telur asin ada lagi? Sebenarnya aku Beberapa ya? ada sih sebenarnya, cuman ini belum berjalan ya, Mhm. kita tuh ada mau niatan membuat, baju di sablon. Oh, Cuman ini kan masih kayak rencana kita mhm aja ya, nanti kayak perkembangan ke sananya belum karena idenya jujur belum ada. Soalnya mhm kan kayak, kita mau nyablonnya apa loh ini, mhm mau nyablon logo, atau nama doang, atau mhm kita, mhm. bikin suatu kreasi yang lain Iya gitu. iya. Cuman, aku udah sempet cerita ke anak-anak, Mhm. paket B dan C. "Gimana nih anak-anak, setuju gak kalau kita nyablon nanti?" Gitu. Karena kan ini bisa buat kelanjutannya ya, Iya kita betul. bakal gimana Mhm. gitu. Mereka Antusias? antusias banget. Oke. Jujur aku seneng banget sih sama, antusias ini, gimana ya Kak, kalau aku bilang, gimana ya kalau misalkan kita coba deh, yuk kita lanjutin aja Mhm. gitu, kita Oke. rencanain selanjutnya gini gitu." Iya, ditambah Mhm. kayaknya prospek untuk ke depan juga menjanjikan, apalagi zaman sekarang, anak zaman sekarang ngelihat apa kan kan desainnya berarti terserah mereka sendiri kan? Iya, Itu kayaknya menarik. betul. Oke oke. Ide Kalau misal dari matematika sendiri Kak, gimana tuh? wah kalau matematika itu, sampai sekarang aku selalu ngasih tahu ke mereka, Mmm, "Kalian kalau misalkan belajar matematika itu harus bersungguh-sungguh." mmm, Kenapa? Karena kalian harus bukan harus sih, sebenarnya memang udah wajib ya, mmm, karena, kita hidup itu selalu berhubungan dengan matematika. iya betul. Kalau mau beli, berapa ya? Kan nggak Bener, mungkin kan, iya. kayak Namanya angka. iya kan, Mhm, angka betul. terus nih. Kalau mau jadi kasir, hitungan pakai Angka apa? lagi. Angka lagi Iya, kan betul. matematika. Nah ini udah di aku ingetin sampai detik ini Mhm untuk anak-anak, "Ayo dong semangat matematika." mhm. Ini harus apa ya jadinya, tujuan kalian loh, Iya iya iya. tujuan hidup kalian. Mhm, pendamping juga Iya, katanya. pendamping Mhm. dalam kesehari-hari gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari metode pengajaran Kak Dwi sendiri, dari megang prakarya sama matematika, ada metode menarik nggak yang Kak Dwi pakai untuk, eee, Ada. kegiatan pembelajaran sehari-hari gitu? Kalau misalkan udah di jam kritis ya, kan Mhm, jam kritis itu kan, dari jam 11 iya sampai iya. jam 1 tuh udah kayak, Eee, aduh iya iya. loyonya gitu. Kadang aku kasih mereka tuh jeda jeda waktu, kayak Mmm, misalkan, boleh deh kalian ngedengerin musik, mhm, tapi kalian sambil nyatet materinya ya, biar mereka tuh kayak ada pembawaan suasana, "Nih loh, belajar tuh asik kayak iya iya gini," iya. gitu. Mhm, Jangan terpaku, dengan materinya kayak, "Ayo catat ini, ayo mmm, nih dengerin dulu ini." Kan iya, mereka kayak udah di jam kritis, udah tugasnya di iya, mhm, tugasnya matematika kan, iya betul. prakarya, aduh udah ini mah bener-bener gurunya juga kan, Mhm, maksudnya termasuk yang, seasik gitu ya, kalau kata temen, "Ih, ibu iya, so asik banget sih," gitu. Ya gimana kan iya iya. kita tuh harus membawa suasana ini tuh jangan datar aja. Mhm, Kita bangun suasana ini ada musiknya gitu, mhm, gimana membangkitkan suasana semangat kalian lagi, kayak iya. tadi pagi Iya, gitu. Mmm. Jadi anaknya Mhm. juga nggak tegang ya. Iya Jadi nggak betul. tertekan kalau misalnya sekolah tuh kayak gini loh, kayak gini. Iya. Apalagi mereka kan background tuh macem-macem. Mhm, Iya bener. bener. Tapi kalau misalnya dari Kak Dwi sendiri, ada rintangan nggak untuk, ngajar di PKBM di mana yang, muridnya itu Mhm. bukan seperti formal yang semuanya itu sama gitu? Karena kan bervariatif. Oh, Berarti ada kendala tersendiri nggak dari komunikasi atau bisa dari pengajaran? mmm. Kalau kalau kendala sih sebenarnya kayaknya banyak sih. Banyak. Kendalanya itu kan,
kan kalau di sini tuh anak-anaknya, banyaklah ya masalah-masalah ada di internal atau Iya, eksternalnya gitu. Kadang, untuk mengajak anak-anak untuk sekolah ke sini kan kayak butuh, apa ya, kayak rasa, apa ya, tujuan tujuan ke sini tuh ngapain iya, gitu. mhm, Biasanya kalau aku, ngajakin mereka tuh kayak temen gitu. mmm, iya, iya, Kayak misalkan ngajak kayak, "Eh, kalian gimana sih? Ayo belajar yuk, gak apa-apa deh nggak belajar, kita main aja," gitu. "Yuk kita asik-asik yuk di sini," gitu. Jangan sampai mereka tuh kepikirannya kalau ke PKBM, "Ah, belajar lagi belajar lagi." iya, iya, Nah, kadang ada juga nih yang ngajakin aku ngobrol waktu itu, iya. kayak gini, "Bu, aku malu ngasih taunya," katanya. "Apa apa?" Gitu. "Aku mau curhat," gitu ya. "Curhat apa? Tentang cewek?" Katanya. Wah, langsung nih, kan berarti kan ada tujuan dong. Mhm, Nah, iya dia ke betul, sekolah dong di iya, situ. Wah, tujuannya walaupun gitu. iya bener, Iya, tujuannya tuh tentang cewek, gak apa-apa, kan itu mhm, emang, awal mula, gimana cara anak itu tertarik di mhm, sekolah. iya, Nah iya, nah dari situ dianya langsung semangat, mmm, "Oh iya Bu, aku mau cerita lagi boleh gak nanti minggu depan?" Katanya iya, gitu. iya, Kan kita memang bertemu hari Sabtu terus kan. iya, Nah, mereka tuh selalu bilang, "Bu, boleh gak hari Sabtu nanti dateng Ibu?" "Emang mau ngapain?" "Mau curhat," katanya gitu. Kadang ada yang cerita juga kayak gini, "Ibu, ternyata matematika tidak setegang yang iya, iya, dirasain ya, kalau misalkan pembawaan ibunya kayak gini," mhm, katanya gitu. Aku kadang terharu banget sih jujur, kayak, oh ternyata, metode aku selama ini berhasil, berhasil." Iya iya, bener. kelihatan juga, Iya, kerasa banget sih memang. Kayak walaupun kayak guru muda kan dilihatnya gimana sih iya, gitu iya, kan ya, iya, heeh, daripada guru yang iya, senior gitu. mungkin dilihat karena minim pengalaman, tapi pada di Mhm, lapangan juga anak-anak suka kok, iya. Nah itu udah alasan aku juga rajin banget kalau ke sekolah, kayak, mmm, "Wah happy banget nih aku," gitu. iya, iya, jadi anak-anak jadi orientasi Iya, kita, bener. iya. Tapi kalau misalnya dari, Kak Dwi sendiri, kan Mhm. kalau tadi ada yang dia mau ke sekolah tadinya males tuh, apalagi mungkin dulu tadinya gimana, pernah sekolah formal, terus sekarang tiba-tiba di PKBM jadi semangat. Berarti Mhm. mereka mau ke sini aja itu tuh sudah Ah, sudah sudah itu alhamdulillah banget, pencapaian ya iya sebenarnya? suatu pencapaian Iya, banget iya. sih. Walaupun emang Mhm. kadang di sini pun bukan pembelajaran yang pertama kali mereka rasain. Iya bener. Kadang di sini kita ngomongin mereka, karena lama-kelamaan juga Iya. kebiasaan itu bakal muncul sendiri nanti. Betul, Mhm, memang di sini konsepnya itu kayak belajar sambil bermain kalau saya. oke, oke. Iya, jadi kayak, "Dah mau belajar belajar, ayo bermain bermain, tapi jangan lupa nilai itu tetap ada di catatan aku ya. Mmm, Kalau misalkan kalian udah ada niat, boleh lewat WA," aku bilang mhm, gitu. "WA-nya tinggal kamu send nih, nih, mhm, tugas-tugas yang aku kirim, kamu harus jawab. mhm, Kalau misalkan nunggu mood, oke, aku boleh kok kayak mhm. gitu," gitu. Makanya mereka juga kayak, "Wah ini asik ya gurunya," gitu, nggak yang terpaku dengan pelajaran terus, Iya, iya. gitu. Tapi kebetulan di PKBM sendiri juga kan nggak hanya menawarkan tatap muka doang ya, Kak. Jadi dia juga Iya, ada pembelajaran secara interaktif di grup, iya WhatsApp betul, contohnya misalnya atau mhm. ada sosial media lain mungkin selain Ada, WhatsApp? nah di sini ada konsepnya Google Sites Oke, Google gitu. Site. Google Sites ini aku, isinya itu tentang tutorial YouTube, Mhm, kayak cara pembelajarannya gimana, mengatasi materi ini, terus mhm, ada materinya juga, ada RPP-nya, tujuan pembelajarannya, mhm. terus ada lembar kerjanya, terus di situ juga aku ngasih ada foto-foto mereka. Oke, galerinya ya? Iya, Mhm, galerinya. Itu niatnya biar mereka lihat mhm, nih, ternyata aku di kelas itu happy loh, gitu. mmm. Sengaja sengaja aku ngasih di bawahnya itu ada foto-foto mereka kenang-kenangan Iya, gitu apalagi tadi gitu. kan banyak kegiatannya project gitu-gitu ya? Iya, Oke, oke, betul. seru banget. Tapi berarti ada kendala nggak dari, walaupun Mmm, anak-anak ada yang nggak tatap muka semua, mhm. tapi mereka tetap di rumah, tapi pengen ngerasain belajar gitu. Itu apa solusi dari Kak Dwi sendiri? Solusinya kalau misalkan aku sih, ini, kalau misalkan ada waktu aja. Mhm, Kan memang ya, ada yang beberapa itu udah ibu rumah tangga, mhm, ada yang kerja juga, kan
kerjanya juga kan tergantung shift ya. Iya. Kadang ada yang pagi, ada yang terlalu malam pulangnya, terus Mhm. nggak sempat untuk bersiap-siap untuk sekolah Iya. gitu. Kadang aku ngajakin gini, terserah kamu mau belajarnya kapan, tapi seenggaknya waktuin luangnya ya buat belajar dulu, Iya kita iya, benar. happy-happy, Mhm. video call kayak gitu sama aku. Terus kalau misalkan nggak bisa video call nih, bisa nanti aku kasih videonya, tutorial Mmm. gimana cara belajarnya ini, terus tugasnya ini loh. Aku nggak akan ngasih yang susah-susah, karena kan Mhm. aku juga melihat kondisi mereka juga udah lelah kan saat kerja atau Mhm. mengurus anak Iya iya. gitu, Iya iya. gitu. Oke, Itu berarti sih. kan soalnya pernah dengar gini juga, Kak. Jadi PKBM tuh ada stigma tersendiri yang gimana kayak yang ikut PKBM ya udah berarti tinggal terima ijazah, nanti udah deh lulus. Iya. Jadi kayak Oh iya bener bener, oh nggak iya ada nih bener bener. pembelajaran sebenarnya. Berarti kalau di PKBM Jamiatul Barokah sendiri itu tuh bener real, ya kan? Iya sih Di bener. walaupun mereka nggak Mhm. tatap muka, ternyata bisa ikut belajar juga. Bisa bisa Oke oke, belajar. nggak jadi Mereka kan penghalang. iya benar, nggak ada penghalangnya untuk belajar. Karena kan kalau kata peribahasa juga, banyak jalan menuju Roma Mhm, katanya gitu. iya iya, betul. Nah, itu harus kita usahakan. Mhm. Gimana caranya, yang penting kamu tuh masih ada niat semangat untuk belajar. Oke, tadi kita udah menarik banget nih, banyak banget cerita-cerita yang bisa di-share, Mhm. tapi sayangnya kita harus lanjut nanti lagi di episode selanjutnya. Makanya terima kasih banyak untuk Kak Dwi. Semoga nanti kita bisa ada episode selanjutnya lagi yang dengan topik yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode yang lainnya. Dari saya Lasila Kindejona dan oke, selamat tinggal. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.